Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Suatu pembaharuan di dalam persiaran hidup kita dengan usaha yang keras untuk menjadi lebih baik akan menjadi sia-sia jika kita selalu membiarkan kecenderungan untuk kembali ke hidup yang lama bertumbuh di dalam hati kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, kami bersyukur kepadamu karena berkat ketaatan Yesus Kristus Putramu, kami memperoleh anugerah keselamatan. Berilah kami ketaatan untuk mewartakan keagungan-Mu, agar semua orang taat kepadamu, sehingga kami pun Kau mampukan untuk menghadirkan rahmat belas kasih Allah di dalam ketaatan dan kesetiaan kami akan tugas dan tanggung jawab kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat memasuki pekan yang baru. Di dalam pekan yang baru ini, pada awal pekan ini, kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus pun belajar menjadi taat dan setia serta menjalankan apa yang menjadi rencana Allah atas keselamatan manusia, sekalipun ia adalah anak Allah. Di dalam surat kepada orang Ibrani, kita melihat, kita mendengar bagaimana Yesus tidak hanya berkata-kata di dalam pewartaannya. Ia menjalaninya, bahkan mengajarkan kepada kita bagaimana berlaku sebagai anak Allah. Ia pun selalu belajar untuk selalu taat dan setia, meskipun begitu banyak tantangan yang harus ia alami. Saat ia mulai mengalami keraguan-raguan, merasa menderita, ia membawanya dan menyerahkannya di dalam doa. Hari ini menjadi pembukaan bagi gereja universal untuk pekan doa sedunia. Kita diingatkan untuk menghidupi hidup doa. Doa adalah cara paling sederhana untuk melibatkan Tuhan di dalam karya dan hidup kita menjadi anak-anak terang. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam doa kita bisa berkomunikasi dengan Allah, membagikan keluh kesah kita, dan membiarkan rencana Allah hadir di dalam hidup kita. Menurut saya pribadi, doa menjadi roh yang menjiwai setiap karya dan aktivitas yang saya lakukan. Di dalam doa membuat hati saya tenang, dan saya pun mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi pilihan saya di dalam persiaran hidup, di dalam menanggapi panggilan Tuhan. Doa bukanlah sesuatu yang diwajibkan, tetapi doa adalah kebutuhan untuk menghidupi dan memberikan roh di dalam karya dan aktivitas kita, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di dalam persiaran hidup kita. Ada hal yang menarik untuk kita renungkan dan refleksikan pada hari ini yang disampaikan oleh Injil Markus. Di dalam Injil Markus mengajak kita untuk menjadi orang beriman yang tidak hanya melaksanakan karena ingin dipandang suci, karena hanya ingin dipandang orang yang paling taat dan paling benar. Markus menyampaikan bagaimana Yesus menegur orang-orang yang hidup hanya karena kewajiban, yang hidup karena hanya peraturan. Peraturan
Kewajiban memang sangat baik jika kita ikuti, kita taati, dan kita laksanakan. Tetapi aturan dibuat untuk membuat kita lebih teratur di dalam hidup. Tetapi hidup kita bukan untuk aturan. Aturan hanya membantu kita untuk menemukan kasih Allah dan berdinamika di dalam hidup bersama. Mari kita refleksi dan kita lihat ke dalam dirimu, diriku, dan diri kita semua. Kira-kira kita kalau pergi ke gereja itu karena kewajiban atau karena kita ingin merasakan sukacita dan belas kasih Allah di dalam gereja? Ataukah kita berdoa, berpuasa, berbuat baik hanya karena ingin dipandang sebagai orang yang suci, orang yang sangat berpengaruh di dalam hidup agama, orang yang dekat dengan Tuhan? Apakah itu yang kita kejar? Yesus mengkritik itu. Percuma kita mengubah cara hidup kita, cara pandang kita, cara pikir kita, cara doa kita, dan semangat doa kita yang rajin, pergi ke gereja yang rajin, jika cara pikir serta gaya hidup kita selalu kembali ke hidup yang lama. Dalam bahasa sederhananya, percuma kita mengatakan bahwa saya akan bertobat hari ini, tetapi hanya bertahan 1 minggu, lalu seminggu berikutnya kita sudah berbuat ke dalam cara hidup yang lama. Ketika kita bilang saya tidak akan mencontek semester ini, semester depan mencontek lagi. Apa gunanya kita berubah kalau tidak ada komitmen yang kita pegang? Yesus mengajarkan kepada kita bahwa di dalam beriman kita berbuat baik, kita taat dan setia bukan karena aturan, tetapi semata-mata karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, agar kita sungguh dipantaskan dan dilayakkan menjadi anak-anak terang. Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, aturan dibuat bukan untuk dijadikan tujuan akhir dari manusia. Aturan dibuat supaya kita bisa hidup berdinamika secara adil, supaya kita mampu menghargai dan menghormati apa yang menjadi hak asasi orang lain. Jangan kita hanya berpikir tentang hak kita sendiri, tetapi karena memaksakan kita membunuh banyak orang. Hari ini kita pun selalu diajak melakukan pembaharuan, tidak hanya di dalam kata-kata, tetapi di dalam tindakan. Dan pembaruan itu akan berbuah kebahagiaan, akan berbuah kebaikan ketika kita melakukannya dengan taat pada komitmen. Percuma kalau kita hanya melakukan pembaharuan sehari, besoknya melakukan perbuatan yang sama, bertobat lagi lalu melakukan hal yang sama. Beranikah kita berkomitmen? Berubah berarti menjadi lebih baik setiap hari. Kita berubah bukan karena aturan, tetapi karena kita ingin menjadi anak-anak Allah yang sejati. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, perubahan menuntut suatu kesadaran akan kesalahan dan berani meminta maaf dan memaafkan mereka yang telah menyakiti. Karena itu adalah awal supaya kita bisa sembuh dan memperbarui hidup kita menjadi manusia yang baru setiap hari di dalam persiaran hidup kita. Beranikah kita dan maukah kita untuk berubah menjadi anak-anak terang yang sejati? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.